Sholat subuh tadi berapa rakaat? 2. Ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti, ya. Tadi dia subuh. Ya, ada yang 3, padahal cuma 2. Sholatlah, persiapkan diri kita saat ini seakan-akan ini sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kekhusyuan akan hadir. Jadi pengantar pertama, hanya kekhusyuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal, tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul? Ya memang betul begitu. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na, ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu, ya, mulai bertakbir tuh, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir kita bisa merasa fokus, nggak ingat apapun, siap sholatnya. Qad qamatis shalah, iqamah kan, qadnya li taqrib, untuk mendekatkan. Ayo, sudah mulai akan sholat, siapkan hati, khusyukkan, mungkin akan wafat, kita siap tuh. Tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar, ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua, ya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Sholat subuh tadi berapa rakaat? 2. Ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti, ya. Tadi dia subuh. Ya, ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda menunaikan sholat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa, gugur kewajiban. Jadi kalau kita, kalau ada orang yang sholat, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fikih dari takbir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban. Tidak dosa, kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kekhusyuan belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan belum tentu bisa didapat. Ya, apa di antara manfaat itu? Teruskan ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku itu terasa nikmat, sujud tuh enak gitu ya. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja, ya kan? Ada kan yang demikian itu ya. Terus ada kisah yang sangat viral di antara seorang sahabat itu yang terkena duri di kakinya. Ketika akan dicabut tuh, sebelum sholat tuh sakit, saking sakitnya tuh sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat, baru kemudian dikeluarkan itu durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ya, ada lagi, ini kisah nyata. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya. Ya, dan dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang. Ya, sampai kemudian sulit, berat, aku khawatir membuat dia kesakitan, atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi, lakukan ketika saya sholat. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Baru setelah salam, pingsan.
setelah salam pingsan. Tapi itulah sholat orang-orang dulu, kualitasnya demikian. Jadi ia mengerti apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajarkan di sini kan. Jadi begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat, ini kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah. Ada lagi Nadharat fi Ma'anis Salah. Di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna. Ya, satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah, pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan, merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung, itu muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya pengakuan. Itu kalau paham tuh begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku juga menyadari Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmat-Mu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir, apalagi itu dibawa dalam sujud. Nikmat. Saking nikmatnya kadang-kadang tak sadar tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Nah, itulah yang dimaksud kehusyuan ketika itu dipahami dengan baik. Nah, pengantar kepada kehusyuan itu adalah memahami kurikulum kehidupan yang petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Jadi Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum hidup untuk dipraktekkan. Mustahil mempraktekkan petunjuk itu kalau sejak Quran diturunkan di bulan mulia, di waktu mulia, dan semua kemuliaan itu menyebar kepada siapapun yang ingin memuliakan Quran, maka Allah menyampaikan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quranu hudal linnas." Kata Allah, diturunkan Al-Quran di waktu, kesempatan, dan segala yang mulia untuk memberikan kesan bahwa di situ ada kurikulum hidup terhebat dan termulia serta istimewa. Saking istimewanya tidak diturunkan kecuali di waktu yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa, melalui Rasul yang istimewa, dan siapapun yang mengamalkan isi Quran itu, maka dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan Nabi, Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang mau mengaji Quran itu dan mengamalkan serta menjadi ahlinya, maka ia akan menjadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, tersambung nanti ke Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Akan jadi orang terbaik orang yang mau belajar Quran dengan sabar, lalu ia mengamalkan itu sebagai kurikulum hidupnya. Saya katakan beruntung dan berbahagia kita di antara sekian orang yang berkehidupan di hari ini, bapak ibu yang terpilih untuk mempelajari Al-Quran di hari ini. Maka rasakan, boleh jadi panggilan hati kita yang hadir saat ini itu adalah cinta Allah kepada kita yang menginginkan kita semua berubah menjadi lebih baik. Dan tidak cukup
dengan amin. Kita harus mulai pembelajaran kita, karena ini baru muqaddimah yang saya sampaikan. Saya tutup muqaddimahnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari di Kitab Al-Ilmi an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau seorang hamba siapapun dia, Allah enggak pandang jabatannya, hartanya, ilmunya, status sosialnya. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka akan dibimbing oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu dan mempelajari dengan serius apa yang akan dikaji. Baik, mari kita mulai. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, kemudian memperkenalkan serta memastikan terlebih dahulu. Surah An-Naba, surah urutan keberapa di mushaf? 78. Berapa jumlah ayatnya? Baik. Diturunkannya itu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bacakan berapa ayat? 5 ayat. Sudah dites sebelum masuk tadi. Alhamdulillah. Baik. Hafal ya? Karena saya ingin pastikan bacaan benar, paham benar, lalu amalkan. Kalau ingin awet, ini setiap sholat sunnah khususnya pakai yang telah kita hafalkan itu, akan terbawa terus. Itu metode sahabat Nabi dan generasi setelahnya begitu. Yang paling viral dalam hadis, periwayat hadis-hadis Quran itu ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi jalur-jalur menghafal Quran itu rata-rata dari beliau. Kata beliau, akhadtul Qur'ana an qaumin au an aqwamin. Saya itu belajar Quran bukan dari 1-2 orang, dari banyak sahabat, banyak kelompok-kelompok sahabat. Ternyata semua metodenya sama. Jadi kalau sedang talaqi itu tidak diperkenankan banyak-banyak. Paling banyak kata beliau 10 dulu. Setelah 10 bacaannya benar, setelah itu dicoba untuk diamalkan dulu. Diamalkan. Nanti kalau sudah merasakan kenikmatan ayatnya, sudah mempraktekkan dalam kehidupan, menjadi Quran yang berjalan, baru kami diperkenankan meneruskan kembali kepada ayat berikutnya. Jadi kami belajar Quran, fata'allamna al-Quran, kami belajar Quran sekaligus qira'atan wa amalan, bacaan dan prakteknya secara langsung. Nah, mempraktekkan bacaan itu paling gampang metodenya dibawa dalam salat sunnah. Ya, kalau sedang tidak bermakmum di masjid misalnya, kan imam punya bacaan sendiri. Nah, pakai itu aja nggak apa-apa, bukan aib kok. Bahkan ada sahabat yang hobinya itu qul huwallah saja. Betul. Kalau tarawih pernah nggak hadir di satu masjid yang rakaat keduanya qul huwallah terus? Ada ya. Nah, itu jangan banyak disoal karena sanadnya ada dalam hadis. Yang disoal itu kalau bacaannya mungkin ya tidak terlampau tartil misalnya, tapi sanad itu ada. Ada seorang sahabat yang diadukan oleh sahabat lain karena bosan. Ya, apa bosannya? Setiap rakaat kedua qul huwallah lagi, qul huwallah lagi, qul huwallah lagi, qul huwallah lagi. Ya, rakaat ini qul huwallah, selanjutnya qul huwallah, selanjutnya qul huwallah. Dia diadukan ke Nabi, dipanggil, diklarifikasi. Nabi begitu tuh, tidak menghukumi kecuali jelas pembuktiannya. Kenapa engkau baca qul huwallah terus di setiap rakaat kedua? Ini kawanmu ngadu gitu. Itu imam waktu itu. Kata beliau, karena aku mencintai Allah dan mencintai semua sifat-sifat keagungan terkait Allah yang ada dalam surah itu. Maka turun berita kepada Nabi. Nabi mengatakan, Allah menyampaikan kepadaku untuk diteruskan kepadamu bahwa engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Itu sanadnya. Tapi jangan jadikan alasan untuk mengurangi bacaan ayat ya, karena Nabi pun mempraktekkan lebih daripada itu. Artinya baca qul huwallah aja kalau benar dicintai Allah, apalagi baca Al-Baqarah. Paham ya? Baik. Nah, jadi saya inginkan begini, kalaupun kita baca kembali 5 ayat, setelah itu salat sunnah itu aja dulu baca. Prakteknya begitu. Kami kalau ngajarkan hafalan ke anak-anak begitu.
Jadi dari 5 bagi 2, 3 rakaat pertama, 2 rakaat kedua. Terus, nggak apa-apa, nggak usah bosen. Sampai nanti selesai seharian, nanti ayat itu meresap dalam jiwa kita. Kayak Al-Fatihah. Saya tuh kalau mengajarkan Quran hafalan lancar seperti Al-Fatihah, nggak gitu. Ya. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Maliki Yaumiddin. Setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Langsung keluar. Itu kan karena terus dibaca. Ya. Coba saya tanya lagi. Setelah Nun wal qalami wa ma yasturun. Karena jarang dibaca. Jadi kalau kita bawa terus praktekkan nanti meresap dan otomatis Qur'annya ada dalam jiwa kita dan membimbing kita untuk beraktivitas. Ya, jadi kita mulai dulu dengan 5 ayat tadi, kita bacakan lagi, kemudian setelah itu kita teruskan tafsirnya melanjutkan dari apa yang kemarin telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Bukan ajim, azim. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. Baik, itu yang kita baca di pertemuan yang lalu. Saya sinopsiskan sejenak bahwa di era-era awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, di periode Mekah sebelum Nabi Hijrah, maka turunnya Quran ini menjadi berita viral di kalangan masyarakat pada saat itu, karena memang belum pernah ada ayat-ayat, kalimat-kalimat yang desainnya seperti Al-Quran. Indah bacaannya, terukur setiap kalimatnya, maknanya dalam, dan mengalahkan bait-bait syair yang memang mereka pakar di bidangnya. Tidak ada formulasi di situ, formulasi yang dimaksudkan rumus-rumus untuk syair yang kelak di kemudian hari diwujudkan dalam bentuk ilmu arud, ilmu untuk membuat syair dalam bahasa Arab atau menata qasidah. Rumusnya ada 16. Dari formulasi tawil misalnya, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Dari sini dikeluarkan bikin puisi sesuai dengan rumus ini. Atau rajas misalnya, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, maka dibuat puisi rumusnya ini. Indah, kadang ujungnya sama semua, kalimatnya tertata. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fi'li hadhar rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wa wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha in arwadi dhul muqali, kahatan kakailali tabtabi tabuli, semua. Tapi pakai rumus. Maknanya biasa aja, apa yang dilihat jagonya orang Arab dulu, apa yang dilihat langsung bisa bikin puisi. Lihat unta, jadi puisi unta. Betul, lihat gunung, puisi gunung. Jadi kesan maknanya begitu saja, tapi itu menjadi referensi otentik tentang kejadian yang berlaku bahkan ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi.
Dan yang paling jenius membaca itu di antara sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai ada buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Jadi kalau ingin tahu 150 tahun sebelum lahirnya Nabi ada kejadian apa di satu tempat ini di siang hari tepat begini, matahari sedang terik-teriknya, itu lihat syair orang Arab yang hidup di masa itu dan berkata apa dia. Itulah syair. Makanya nanti dalam salah satu cara menafsirkan Al-Quran, di antara pelengkapnya mengetahui syair orang-orang Arab untuk menunjukkan kejadian apa yang menyebabkan Quran turun. Ya, maka nanti salah satunya muncul kitab Asbabun Nuzul. Ya, ini kitabnya nih yang karya Al-Imam As-Suyuti. Ini Asbabun Nuzul di kitabnya. Nanti kita belajarnya komplit insya Allah sepanjang yang mampu saya sampaikan. Yang tak mampu kan saya katakan wallahu a'lam. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersamaan. Ini surah turun di mana, turunnya siang atau malam, Nabi sedang safar atau sedang mukim, dalam keadaan apa ayat itu turun. Nanti ilmu pengantarnya ada lagi. Ini buku kedua Al-Imam As-Suyuti namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kemarin kan saya sampaikan yang Mana'il Qattan, kan ya? Mana'il Qattan saya tampilkan yang Mabahith fi Ulumil Quran, itu yang sederhana. Ini yang agak advance sedikit. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di sini nanti disebutkan tentang ayat-ayat yang turunnya, misalnya apakah Nabi sedang safar atau sedang mukim. Makanya nanti kalau kita paham tentang ayat-ayat itu, kita tahu bagaimana kalau sedang safar, baca ayatnya apa, kapan boleh mengqasar, kapan kemudian boleh dijama', dalam situasi bagaimana. Ya, lalu kita akan tahu ayatnya turun siang atau malam. Malamnya sedang malam dingin atau malam-malam biasa, ada badai atau tidak. Makanya nanti jangan aneh kalau ada orang misalnya nggak perjalanan tapi bisa jamaah. Ada nanti fikih Maliki. Nah, kita bisa paham itu. Nanti dibawanya kemana? Dalam profesi. Seorang dokter mau operasi misalnya, ya. Prediksikan operasi itu tindakan akan dilakukan dari mulai misalnya jam 12:30 sampai jam 5, bahkan menjelang maghrib, memungkinkan sampai ke maghrib. Artinya lewat asar kan? Padahal dia tidak sedang safar. Kalau dia tidak tahu hukum itu dan ayat terkaitnya, bisa dibayangkan zuhurnya sholat, begitu adzan asar, Allahu Akbar, sebentar ya, saya sholat dulu. Padahal itu udah dibuka, jantung udah begini-begini itu, ya kan bahaya. Nah, ini kitabnya ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nanti ada Al-Burhan fi Ulumil Quran Zarkashi dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan sehingga pembelajarannya terasa lebih lengkap. Nah, kembali Quran viral pada masa itu karena memang Quran tidak punya formulasi yang dibuat manusia, nggak sama. Ya, karena itu firman Allah. Karena itu sepakat Quran bukan makhluk. Ingat itu. Kalau makhluk artinya manusia bisa buat itu. Jelas ya? Makhluk artinya apa? Manusia bisa buat itu. Makhluk yang dimaksudkan maksudnya karya yang dibuat, ya, yang diciptakan, dibuat, produk manusia, itu maksudnya. Karena orang Arab pun pada masa itu yang pakar di bidang bahasa Arab dan sastra mengakui bahwa ini beda. Tapi menariknya, Quran itu tata bahasanya indah, semua. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua. Tapi dicari rumusnya nggak ada. Makanya bingung, mereka langsung viral seketika di kalangan masyarakat. Ini kok nggak sama seperti pakar-pakar yang buat, seperti yang viral di masa mereka itu. Akhirnya dicari, dan menariknya dibaca dengan dialek apapun sempurna juga. Di Arab itu dialeknya banyak. Ada yang nggak bisa bisanya saja. Itu kalau dipaksa pun sampai kiamat kurang 2 hari itu nggak akan bisa. Dibilang ya wadduha wadduhi, mau dibilang dipaksa nggak bisa. Sepeda, ya. sepeda, barangnya kan tetap sama, kan? Nah, jadi ketika dibaca dengan dialek itu, tetap bunyinya. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama semua tuh. Dan itu nanti dialek yang muncul. Tapi maknanya sama, serupa, tidak ada perbedaan. Itulah indahnya Quran, langsung viral. Yang kedua, itu maknanya menghunjam kepada jiwa, bukan makna biasa. Kalau syair biasa tuh abas istilahnya. Ya, apa aja disyairkan, lihat pohon, syair. Mirip film-film India kan, lihat pohon nyanyi gitu kan, lihat bunga nyanyi gitu kan. Nah, dulu orang jahiliyah juga mirip-mirip begitu. Dan ibu-ibunya kalau jalan-jalan kadang dikasih gelang di kakinya.
ingin tampil sehingga jalannya kecil, ingin kelihatan itu tabarruj namanya. Maka nanti ada ayat wala tabarruj dan tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi mereka tuh seperti itu, refleks. Apa aja dibuat, Quran tidak. Apa yang disampaikan langsung memunculkan getaran kepada jiwa. Makanya kan Umar bin Khattab itu dengar Toha langsung jatuh hatinya. Toha, ada hujam kepada jiwanya, langsung berubah. Dan banyak orang ketika mendengar Quran itu seburuk-buruknya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu. Bacakan Yasin belum tersentuh, Al-Kahf belum tersentuh, Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran. Dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras. Besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Ya. Nah, itulah indahnya Quran sampai viral. Dan di antara yang viral berita dari Quran itu adalah berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan setidaknya perpisahan kita dengan dunia. Mereka karena terpisah jauh dari wahyu cukup lama, sekitar 600 tahun sebelum era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan 600 tahun, saya sekarang usia 38 tahun. 38 tahun lebih 20 hari. Ya, saya urut ke belakang. Saya lahir hari Selasa, 11 September 1984. Sampai dengan sekarang berarti usia saya 38 tahun lebih 20 hari. Tarik 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, kalau kita lihat sudah ada perbedaan kan dengan sekarang. Mulai lupa dengan tetangga, sudah mulai lupa dengan kawan, sudah mulai lupa dengan perhatian. Itu baru jarak 10-20 tahun, apalagi 600 tahun. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Isa alaihissalam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk ke Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Sudah mulai lupa dengan petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Padahal beliau itu ya melahirkan anak nanti Nabi Ismail alaihissalam yang berkehidupannya di situ, meninggikan bangunan Ka'bah di situ, mewariskan di situ, tapi lupa. Dan problemnya kalau sudah lupa itu suka tidak ingat. Itu masalahnya. Betul ya? Ya, maka diturunkan Rasul untuk mengingatkan. Basyira wa nadhira, memberikan kabar baik sekaligus mengingatkan. Ingat loh, kamu itu akan pulang. Ingat, kamu akan meninggal. Ingat, kamu akan wafat. Ya. Nah, orang-orang pada masa itu tahu akan meninggal, tapi tidak sadar apakah ada kehidupan setelah meninggal atau tidak. Maka di antara ayat yang Quran itu, ya yang turun itu di Al-Quran, ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Dan berbahagianya kita sebagai muslim, berbahagia, mesti bersyukur. Silahkan komparasikan, silahkan cari, silahkan bandingkan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan satu pun keterangan dengan detil yang menerangkan tentang proses kehidupan di dunia dan di alam kubur sampai ketika berpulang. Hisabnya bagaimana, hisab yasira yang ringan bagaimana, yang berat bagaimana, kitabnya seperti apa, bagaimana surga, bagaimana neraka, pintunya ada berapa, amalannya apa, kecuali dalam Islam. Ini menunjukkan benarnya ajaran dalam Islam. Dan siapa yang bisa menerangkan itu selain pembuatnya, selain penciptanya? Ya, kalau Anda pembuat pesawat, Anda bisa menerangkan pesawat dengan detil. Kalau Anda pembuat mobil, Anda bisa menerangkan semua unsurnya dengan detil. Kalau Anda pencipta semesta, Anda bisa terangkan dengan detil. Nah, inilah wujud nyata kebenaran Al-Quran. Detil diterangkan tentang kehidupan kita. Ini menunjukkan tidak mungkin ada yang menyampaikan informasi itu kecuali penciptanya, kecuali pembuatnya. Nah, ini yang seharusnya membuat kita lebih yakin dengan hidup.
bahwa apa yang kita lakukan ini ada aturannya. Apa yang kita kerjakan itu ada petunjuknya, dan kita mesti yakin. Ya, kalau kita memang yakin dengan keadaan pencipta dengan segala rupa, kita pun mesti yakin bahwa satu saat kita pulang. Dan itu ditunjukkan sebelum ke sini kan lewat tempat pulang kan. Ada kuburan tanah kusir kan? Ya kan? Harap-harap bisa ke tanah suci, ternyata ke tanah kusir kan? Ya? Berarti satu saat akan pulang kan? Nah, sekarang saya mau bikin gambar begini. Ya. Skemanya begini. Sekarang kita ada di mana? Tanah kusir. Di bumi, di dunia kan? Masih ingat, bumi itu tempatnya. Al-ard. Al-ard itu pada asalnya setiap tempat yang dipijak sebetulnya. Ard. Fokus. Sifatnya disebut dengan dunia. Dunia itu sifatnya. Ya. Dunia. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyan. Sesuatu yang rendah, cepat, hilang, punah. Itu dunia. Jadi sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak, fana sifatnya. Itu ada gelas, dibiarkan, nggak usah diapa-apakan, rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Kekayaan ada batasnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, semua dalam konteks berkehidupan di sini, dimanapun tempatnya di bumi ini, mau di tanah kusir, Jakarta, di Jawa secara umumnya, di Sumatera atau Indonesia secara umumnya, ataupun di luar Indonesia, pada akhirnya sifatnya tetap sama. Sepanjang di sini sifatnya ini, sepanjang di Ardun sifatnya ini. Ardun itu tempat yang dipijak. Sekalipun keluar dari bumi, tinggal di bulan, tinggal di Mars, setiap memijak itu Ardun namanya. Tetap fana juga, wafat juga, selesai juga. Nah ini maaf sekali, bukan sekedar diketahui, tapi harus disadari. Kalau hanya tahu, anak kecil pun tahu. Tapi kalau sadar, membuat kita berpikir. Dari berpikir itu kita menyiapkan diri. Jadi setelah pergi dari sini, pulangnya kemana? Itu kan pertanyaan dasarnya. Ya. Nah, ada karakteristik orang yang memahaminya hidupnya di sini saja. Kalau sudah selesai, ya selesai, nggak ada kehidupan lagi. Itulah fase berpikir awal kalangan masyarakat jahiliyah sebelum ayat Quran turun. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Oh, kami itu kalau meninggal ya sudah selesai, nggak ada hidup lagi. Itu konsepsi dasar jahiliyah. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan kehidupan itu cuma sekarang, setelah itu nggak ada kehidupan lagi, kita katakan Anda terlambat. Orang jahiliyah 15 abad lalu sudah pernah menyampaikan itu sebelumnya. Dan argumen mereka dipatahkan, digugurkan oleh Al-Quran sehingga mereka taubat. Jadi orang jahiliyah saja yang belum ada Google, belum ada listrik, belum ada PLN, belum ada macam-macam, ya, belum ada kenaikan harga, belum ada macam-macam dan sebagainya, itu bisa taubat. Kenapa Anda yang mengalami situasi lebih modern kok berpikirnya jauh di bawah standar jahiliyah? Halo? Kenapa tersenyum ya? Ya, kita ngaji tafsir ya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi kita mesti sadar dulu, dan kesadaran itu ditampakkan oleh Allah lewat indrawi kita. Pernah melihat, menyaksikan jenazah itu diantarkan ke kuburan? Pernah melihat, disaksikan. Sekarang banyak kan di media-media, bahkan di media sosial, orang-orang yang saat menjelang wafatnya pernah melihat? Pernah ya? Artinya wafat itu nyata kan? Meninggal itu nyata kan? Oke, kita sepakat dulu bahwa setiap orang yang hidup pasti wafat. Setiap yang bernyawa itu pasti wafat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, saya tuliskan ada al-maut di sini. Maut itu kematian. Mati itu dari bahasa Arab. Ya, mati itu yang dapat maut. Yang dapat hadiah maut, ya, dia mendapatkan kematian. Tidak kematian.
pelan-pelan, pelan-pelan. Yang akan mendapati naud, ya, CM, calon meninggal. Ya, kita semua CM nih, CM. Saya juga ya, semua calon meninggal. Sudah divonis kita. Vonisnya ajal namanya. Vonisnya apa namanya? Ajal. Ya, ajal. Bukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Jangankan 1-2 orang, semua generasi yang berkehidupan di ardun dengan sifat dunia itu pasti punya batas waktu hidup yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat menjalani hidup sekaligus waspada kapan saja ajal tiba kita siap. Itu maksudnya. Jadi hikmah sifat ini dirahasiakan ajal supaya kita terus waspada, berbuat baik terus dan sadar. Makanya kata para ulama, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat supaya maksiat itu tidak jadi dilakukan. Ada tawaran korupsi, bayangkan bagaimana kalau menerima itu wafat. Sehingga dengan kesadaran penuh itu, takut untuk berbuat itu, tinggalkan. Ya, ada tawaran untuk nyogok misalnya, bayangkan saat nyogok itu wafat. Ya, sehingga ketika itu terfikir dilakukan, kita tarik mundur, nggak jadi dilakukan. Bagaimana ketika wafat, dikenal wafat dalam keadaan sedang korupsi, disebutkan koruptor. Viral di dunia dengan perbuatan jahat, viral di akhirat dengan maksiat. Ya, itu kan sesuatu yang harusnya menyentuh kepada jiwa itu. Ya, paham ya? Nah, ini dia, ajal namanya. Nah, kemudian setiap kita karena sudah mendapatkan ajal, maka sudah pasti akan pulang. Calon meninggal, yang akan meninggal, itu bahasa Arabnya disebut dengan mayyit. Ada tasydidnya, mayyitun. Mayyitun. Ditemukan di mana? Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memang rasul. Engkau rasul terbaik. Khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau rasul terbaik, nabi terbaik, orang istimewa, tapi tetap engkau manusia, engkau punya nyawa, engkau meninggal. Wafat. Dan mereka pun semua yang punya nyawa pasti meninggal juga. Nabi aja yang paling hebat, status kemanusiaannya sempurna sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, tetap wafat. Maka siapa kita yang menolak kematian? Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit, ada tasydidnya. Jelas? Mayyit. Nah, tasydid ini diambil oleh maut. Siapa yang ngambilnya? Ditugaskan oleh Allah malakul maut namanya. Malak yang diberikan wewenang maut, membawa maut. Ditemukan di mana? Quran surah 32 ayat 11. Tiap hari Jumat kita baca. Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Muhammad SAW viralkan kepada orang yang sering bertanya, siapa yang membawa maut? Katakan, aku berikan kewenangan pada satu makhluk, malakul maut namanya, yang sering dikenal dengan Ezra, malakul maut, malaikat yang diberi kewenangan membawa maut. Tuh, Quran tuh indahnya begitu, semua dijelasin, nggak ada ayatnya. Nanti ayat memberikan petunjuk umum, hadis mendetilkan. Di mana ditemukan yang begitu? Kalau bukan pencipta kita, mustahil bisa menerangkan ini dengan sempurna. Ya, ini satu bukti kebenaran Quran. Lalu ke sini diambil nih, ambil tasdidnya, syiddah, ambil. Kalau ini diambil harakat, ini secara bahasa pun, saya kan jurusannya juga fikih lughah di bahasa. Untuk mendalami Quran, makanya disertasi saya ini salah satunya tentang analisis bahasa terhadap bahasa Quran dari tafsirnya Ibnu Ashur. Saya menganalisis 30 jilid dari semua Quran 30 juz. Ya, nah mudah-mudahan sebentar lagi akan diujikan. Itu yang salah satu disertasi yang kami tuliskan. Nah, yang paling menarik adalah dari segi bahasa pun indah, ada mukjizatnya. Diambil tasdidnya, maka tinggal sukun tuh. Jadi mayitun. Apa bedanya dengan yang ini? Kalau mayyitun masih hidup, cobaan akan wafat. Kalau yang ini sudah wafat, disebutnya mayyit. Kalau dibawa ke keranda, diangkat jadi jenazah. Paham di sini? Nah, jadi di sini ada maut, di sini ada mayyit, di sini ada mayyit. Kalau sudah bulatan di atasnya begini, berarti sudah meninggal.
Oke, di film-film kartun dulu kan, Son Goku, Son Gohan, Piccolo apa gitu kan, Kalau sudah di Kamehameha mati ada bulatan di atasnya gitu kan. Nah, saya nggak pernah nonton begitu, cuma dulu anak-anak viral saya lihat apa sih itu. Oh, saya sampai hafal tuh yang nulis Yusuke Watanabe dari Jepang. Saya hafal. Siapa? Anak sekarang mana hafal begitu tuh. Saya senang riset. Jadi ada apa-apa saya riset. Tapi bukan untuk terlibat di situ. Musik saya nggak senang. Karena gelombangnya beda dengan Quran, nggak senang saya, tapi saya pelajari sehingga bisa paham. Oh ini maksudnya, oh maksud hadis Nabi itu yang ini, oh ini yang dimaksud haram. Kapan sih ada kebolehannya, toleransinya apa? Ya, kapan benar-benar kapan hadis ini keluar? Kapan musik disamakan dengan zina, dengan ini, dengan itu, dan sebagainya, sehingga bisa keluar dari situ. Sampai saya notasi pun saya pelajari. C D F G A B C G B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D F G A B C D A B C D A B C D hafal saya. Ya, apakah Ustadz bisa megang gitar? Bisa. Main? Tidak. Megang aja kan bisa megang. Tidak. Saya nggak bisa. Gitar nggak bisa. Piano nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang bukan di situ dunianya dan memang nggak suka gitu ya. Tapi nggak suka tuh bukan berarti ini tidak, maksudnya bukan di situ gitu passionnya. Karena chemistry-nya dengan Quran agak beda gelombangnya, jadi nggak bisa gitu. Tapi tahu ya tahu. Kalau mau ditanya apa aja, insya Allah gitu. Sepanjang tahu ya saya jawab. Gitu. Ini poinnya. Jadi singkatnya meninggal. Singkatnya begitu. Nah pertanyaannya begini. Ini kalau wafat pindah kemana? Cari deh dimanapun keterangan yang menerangkan dengan detail sampai cara wafatnya bagaimana di Quran dibahas. Dari yang husnul khatimah sampai su'ul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Muncul Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Sampai yang mau keluar digambarkan dipukuli malaikat itu juga ada. Tapi nyatanya kan yang merasakan. Kalau nggak percaya nanti silahkan saja, konsekuensinya akan didapatkan ketika mengalami itu. Tapi yang ingin saya katakan, semua keterangan itu ada di Quran, di hadis. Yakinkan, jadi kalau ditanya kenapa Anda masuk benar, salah satunya jawabannya ini. Karena semua petunjuk dalam Islam itu otentik, menunjukkan kebenaran hidup, menunjukkan kurikulum hidup yang nyata, terbukti dialami, dan paling presisi tinggi, paling jelas. Jadi kita itu tidak ada persoalan yang nggak ada jawabannya, semua itu ada. Makanya disebut kurikulum. Ini poinnya. Ini bukan hanya tentang ketuhanan, tentang sholat, tentang ibadah, tentang kehidupan. Dari sini masuk ke alam pemisah, waiting room. Ya, waiting room. Tunggu sebentar. Pemisah itu karena ada alam setelah ini. Pemisah dalam bahasa Arab disebut dengan barzakh. Namanya barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Makanya disebutnya alamnya alam barzakh. Ya. Dah. Keadaan yang di alam barzah itu berlalu disebut dengan qabr. Tempatnya disebut maqbarah, sifatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Nah, ini sifat keadaannya disebut dengan kubur. Oh, ada yang lapang, yang nyaman, yang terang, yang indah dan macam-macam ada. Ya, kalau mau dikeluarkan banyak ayatnya seperti Ali Imran misalnya, kalau yang mau paling tinggi Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ada orang-orang yang masuk ke kuburnya mendapatkan kenikmatan luar biasa, enak semua nikmat, sampai-sampai kalau mampu kata Quran, dia akan datangi keluarganya mengatakan, jangan banyak sedih, jangan menangis, apalagi meratap-ratap, jangan lakukan, kami di sini lebih enak daripada di situ, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Tuh, mau? Halo, kenapa tidak yakin? Orang beriman itu siap menghadapi kematian, harus yakin, kan mati kapan aja, masa nggak siap? Harus siap. Kalau masih ada rasa takut, berarti ada dua, tercantol dengan dunia terlampau tinggi atau maksiat yang belum ditaubati. Itu serius. Nanti kalau sudah melewati fase itu, tenang, kapan aja dipanggil siapa aja. Hak Allah kan untuk memanggil kita. Terserah mau kapan aja pulang, terserah Allah yang punya. Kita kan punya Allah, mau diambil kapanpun kan mesti siap. Siap kalau sekarang wafat?
Ya, banyakin istighfar supaya tenang. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita sedang taubat, istighfar, salawat, istighfar, salawat. Mudah-mudahan wafatnya sedang istighfar. Ya, mudah-mudahan begitu. Biasakan yang baik-baik. Istighfar itu tinggi sekali. Dan diantara yang paling Allah sukai, diantara yang paling Allah sama wudu, jaga wudu. Wudu itu keutamaannya nanti ada di hadis Muslim. Itu bagus sekali, masya Allah, indah sekali. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini perhatikan kalimatnya ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berwudu, man yatawadda fayublihu au yusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, fayaqulu, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kita katakan wa anna muhammadan rasulullah. Perhatikan, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat, faqila lahu yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyiha syi'ta, masuklah ke pintu surga yang 8 pintu itu dari manapun yang kamu inginkan. Ya, tapi bukan berarti nggak ada implikasi dari situ, bukan. Jadi bukan sembarangan jaga wudu, tidak begitu. Orang yang wudunya benar, terjaga wudunya, maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Di orang wudu itu kalau wudunya benar, itu tidak akan berbuat maksiat, terjaga. Ya kalau nggak maksiat pasti masuk surga. Pengertiannya begitu. Kalau ada orang komitmen terhadap dirinya sampai wafat akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka diberikan hadiah besar oleh Allah, masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Gitu. Artinya orang baik. Orang baik. Nah, singkatnya, ini wafat dalam kubur, masuklah kemudian fase yang terakhir. Akhir sesuatu dalam berkehidupan bagi makhluk yang tidak ada setelah itu kehidupan lagi, maka ditambahkan dari kata akhir itu dengan ta. Dari kata akhir tambahkan ta menjadi akhirat. 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 Ini sifat menunjukkan kepada sesuatu yang akhir, ujung sesuatu yang nggak ada ujungnya lagi. Ya, ini kan ada tembok nih. Tapi kan setelah itu ada ruang lagi kan? Ada ruang lagi terus gitu ya. Nah, ini ujung, nggak ada ruang lagi, setelah itu nggak ada kehidupan lagi setelah itu. Maka tambahkan kata akhir dengan ta, menjadi akhirat. Ini yang pertama, dunia. Ini yang terakhir. Yang pertama, lawan dari sifat yang terakhir disebut dengan ula namanya, al-ula. Nah, muncullah kemudian firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambung semua. Nah, nanti teman-teman sekalian, akhir kehidupan itu di sini nih. Jadi ini puncaknya, nggak ada kematian lagi. Kalau di sini masih wafat, pindah ke sini, waiting room. Jadi kalau di sini meninggal, semua status dunia hilang, nggak ada beda kalau udah sampai sini. Ya, makanya kalau udah masuk alam kubur, sifat dunia hilang. Sifat dunia hilang. Semuanya sudah berharapnya satu gelar kan, almarhum. Itu aja kan? Apapun itu statusnya, berharapnya almarhum. Almarhum itu yang disayang. Kalau pengen disayang, berbuat baik. Ini udah banyak maksiat, mabuk iya, zina iya, korupsi iya. Meninggal almarhum. Pengen disayang, siapa yang sayang? Jangan bikin bingung malaikat Malaikat ke situ, segera kamu marhum. Bum bum bum. Nah ya, jadi Quran tuh begitu, kita ngaji tuh ada aja gitu, semua nyambung semua. Nah ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Jadi puncaknya di sini. Kalau ini statusnya hilang dengan kematian, selesai. Jadi kalaupun ada orang merasa misalnya kaya, kekayaannya selesai. Sama aja, yang cukup pun, yang cukup, saya tidak katakan miskin ya. Kaya lawannya apa? Cukup, bukan miskin. Lawannya cukup. Karena Allah memberikan rizki selalu cukup untuk kebutuhan kita. Yang miskin itu yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Saking sayangnya Allah, masih diberikan lagi lewat skema zakat, lewat skema infak, supaya keluar dari rasa itu. Cuman memang pengennya miskin, itu persoalannya. Ya, tapi bukan berarti menjadi aib nanti kalau itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada bab sendiri nanti. Ada bab sendiri. Makanya pernah menemukan kalimat orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Miskin siapa yang dimaksudkan di situ? Bukan miskin maksiat. Udah miskin maksiat, nggak sholat, mabuk, macam-macam. Nah itu nggak mungkin masuk surga lebih cepat daripada yang selainnya. Balik ke sini. Ini selesai. Ini nunggu. Puncaknya sampai sini.
Maaf, tidak ada status lagi kecuali bekal kesolehan yang dibawa. Jadi kalau di sini fakir, fakir selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Karena sifatnya selamanya, maka disebut dengan abadi. Sifat keabadian yang melekat kepada makhluk disebut dengan khalidun. Dari kata khalada yakhludu, jamaknya khalidun. Dinasabkan untuk menguatkan kepada jiwa dengan nasab pakai jar, tancapkan pada jiwamu, maka berubah dengan dia khalidin. Makanya sering kita dengar di Quran khalidina fiha. Sifat ini. Kalau Allah baqa, bukan khalada. Khalid itu untuk makhluk. Kalau bagi Allah baqa, wujud kidam baqa, bukan khalid. Khalid untuk makhluk. Jelas ya? Nah, yang ingin saya katakan adalah kita mesti sadar bahwa kita akan pulang. Nah, ini di era jahiliyah belum ada pengetahuan ini. Tahunya setelah meninggal selesai hidup. Turunlah ayat Quran menjelaskan tentang ini semua, tentang surga, tentang neraka, tentang ini, tentang itu, tentang kubur dan sebagainya. Viral. Dari viral itu ada sebagian orang yang masih tetap ingkar, tetap nyoal tanpa argumentasi. Maka ditekankan di ayat keempat dan kelima, kalla saya'lamun, thumma kalla. Karena banyak diskusi dan sebagainya, viral, banyak diskusi, banyak menentang, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, maka berbeda pendapat. Ada yang berbeda, berdebat dan sebagainya, disebut ikhtilaf. Orang yang ikhtilaf mukhtalif, jamaknya pakai un di ujungnya, tinggal tambahkan un membentuk jamak. Muslim satu orang, muslimah perempuan satu orang, jamakkan muslimun. Soim satu orang, banyakkan soimun. Mukmin satu orang, banyakkan mukminun. Mukhtalif satu orang, banyakkan mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita berhenti di kalimat mukhtalifun. Ini di sini viral, banyak jadi perbincangan. Di tempat mereka ngopi dibicarakan, di tempat mereka diskusi dibicarakan, di tempat mereka niaga dibicarakan, viral. Tapi yang paling bermasalah adalah sudah jelas ayatnya, sudah terang keterangannya, sampai kepada jiwa masih ada yang ingkar. Ibarat ditunjukkan matahari terbit di timur, kelihatan mataharinya langsung kelihatan, masih ingkar juga. Maka orang seperti ini, turunlah ayat yang keempat, kalla. Ini yang kita turunkan. Itu belum dibahas kan yang kallanya, baru makna umum kan. Nah, kita masuk kepada ayat yang keempat. Nah, ini yang mau kita kaji sekarang. Di sini materi pokoknya. Yang tadi mukadimah kedua. Ini baru kita ngaji nih ya. Kalla saya lamun, saya tuliskan 4. Nah, kalla saya lamun. Yang sebelumnya, tafsir sebelumnya silahkan dilihat di episode sebelumnya. Yang ini kita masuk ke 4 dan 5. Thumma kalla saya lamun. Ya, 4, 5. Kitab tafsir yang menjadi rujukan hari ini namanya tafsir Ruhul Ma'ani. Apa namanya? Ruhul Ma'ani. Bukan Ruhul, Ruhul. Ruhul Ma'ani. Kemarin kan saya bawakan yang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Nanti satu-satu kita tunjukkan. Ini kitabnya. Ini 15 jilid, 15 begini. Ini jilid yang ke-15. Setiap ini ada 2 subjilid. Jadi setiap kitab ini membahas 2 juz, 2 juz, 2 juz. Di 15 kali 2, 30 juz. Karangan Syekh Mahmud bin Abdullah bin Mahmud Al-Husaini Al-Alusi Al-Baghdadi.